Oke, terima kasih. Shalom, selamat Ya, pagi. shalom Ibu Ria juga ya. Gus. Terima kasih Bu Susi. Ya, pagi ini izinkan kami juga boleh sedikit berbagi dengan teman-teman. Ya, kita mau berbagi a blessing power ya. Bagaimana kuasa Roh Kudus baru kita rayakan minggu lalu. Tuhan Yesus sudah naik ke surga mencurahkan kuasa Roh Kudus menyertai setiap orang percaya. Dan kuasa ini adalah kuasa yang luar biasa. Kuasa di sini adalah bahasa aslinya dunamos ya, seperti dinamit. Kecil namun memiliki dampak yang besar sekali ya. Nah, kita juga ingin mengalami bagaimana kuasa ini ya, blessing power ya, kuasa doa berkat ini ya, dialami oleh setiap kita. Bagaimana? Mari kita belajar bersama kuasa doa berkat yang sesuai dengan firman Tuhan. Yesaya 55 ayat 11 berkata, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Wow, firman Tuhan katakan bahwa tidak ada firman yang sia-sia. Semua yang dikatakan semua akan melaksanakan apa yang dikehendakinya. Nah, ini adalah doa yang dijawab. Doa yang sesuai dengan kehendakmu, bukan kehendakku ya. Doa yang sesuai dengan keinginan Bapa di surga. Ini pasti dijawab. Doa ini powerful sekali. Nah, doa ini adalah blessing power. Nah, gimana caranya? Mari kita lihat bersama-sama dalam bagaimana di dalam Kejadian 1 ayat 28. Allah sendiri ya, yang punya inisiatif untuk menyatakan kuasa berkat itu di dalam pernikahan. Di awal penciptaan Allah sudah punya inisiatif. Dialah yang memberkati. Allah memberkati mereka. Allah memberkati mereka buat apa? Allah berfirman kepada mereka, beranak cucu bertambah banyak, penuhi bumi dan taklukkan itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Allah memberkati keluarga dengan tujuan apa? Allah memberkati pernikahan untuk tujuan apa? Bukan supaya berkat itu hanya untuk diri saya. Bukan kuasa Allah itu diberikan untuk diri saya, tetapi supaya ini dimultiplikasikan, dimultiply, beranak cucu bertambah banyak dalam segala aspek, dalam anak-anak jasmani, anak-anak rohani, dalam segala bidang. Kita beranak cucu, kita mengembangkan budaya kerajaan Allah, nilai-nilai kerajaan Allah, bukan nilai-nilai saya, bukan nilai-nilai orang tua saya saja, bukan nilai-nilai pemimpin saya saja, bukan nilai-nilai yang di dunia ini, yang ada di TikTok, yang ada di YouTube, yang ada di Facebook, yang ada di Instagram, bukan, tetapi nilai kerajaan Allah. Nah, ini penting. Kenapa? Karena nilai kerajaan Allah adalah sesuai firman-Nya, dan Allah pasti akan menggenapi semua firman-Nya yang sesuai dengan kehendaknya, supaya kita mengimpartasikan berkat Allah. Kita diberkati untuk memberkati. Kita dimuridkan untuk memuridkan. Penting sekali setiap kita dimuridkan. Penting sekali setiap kita diberkati. Penting sekali setiap kita didoakan. Ada nggak orang yang mendoakan kita? Ada nggak orang yang memuridkan kita? Ada nggak orang yang memperhatikan dan peduli dengan hidup kita? Itu kuncinya di dalam keluarga. Supaya kita mengimpartasikan, dan sehingga bumi penuh dengan kemuliaan Allah, dan kita boleh menaklukkan dan berkuasa atas di dunia ini dengan gaya hidup budaya kerajaan Allah. Nah, kita lihat lagi di dalam Mazmur 139 ayat 13. Dikatakan di sini adalah sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Wow. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Amin. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak.
dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiran-Mu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti masih saja aku bersama-sama Engkau. Bagaimana kita harus menyadari bahwa memang Tuhan itu sudah mengenal dan Amin. bahkan sudah memberkati kita sejak awal. Wow. Sejak kita belum dibentuk katanya Benar, gitu ya. benar. Dan Tuhanlah yang membentuk kita. Tuhanlah yang menenun kita. That's a blessing. Ya, dan ini adalah hal yang penting sekali untuk kita pegang sebagai identitas diri kita. Wow. Ketika mengatakan bahwa bagaimana kita berdoa, bagaimana kita memberkati sesuai dengan firman Allah. Ketahuilah seringkali kita memiliki nilai-nilai juga, kalau tadi Mardi bilang tentang nilai-nilai. Nah, nilai-nilai itu kadang-kadang ada yang benar, ada yang tidak benar. Jadi jangan kita pikirkan bahwa bahkan nilai-nilai yang kita anggap sebagai sebuah kebenaran. Bukan, tapi bagaimana benar-benar nilai-nilai yang sesuai dengan kebenaran. Ya, Iya. ini bedanya tipis ya, tapi seringkali orang ketipu gitu ya. Jadi jangan sampai kita tertipu bahwa kita berpikir atau bahkan kita berpegang teguh kepada hal-hal atau nilai-nilai yang kita pikir itu benar. Ya, bukan yang kita pikir itu benar atau merupakan hal-hal yang aku rasa ini adalah kebenaran, tapi bagaimana yang memang benar-benar merupakan kebenaran. Itulah yang harus kita pegang. Iya, betul sekali. Jadi kita harus sadar bahwa kita ini dari awal Allah sudah memberkati kita dan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Sadari, percayai jati diri, identitas kita, dan setiap kita ternyata nggak ada satupun yang nggak diberkati loh. Setiap kita dari semula Allah memberkati. Allah hadir dan Allah punya rencana. Dan setiap kejadian di dalam hidup kita, bahkan sebelum kita bakal anak, Allah ada di situ. Allah telah menuliskan setiap DNA hidup kita. Wow, keren ya. Nah, ini adalah sebuah identitas. Siapa diri kita, betapa berharganya, betapa mulianya, betapa rencana Tuhan itu indah. Dan Tuhan mengenal dan mengasihi kita sejak awal kehidupan kita. Sejak kita di dalam kandungan, sejak kita belum menjadi bakal anak itu, Tuhan ada. Ya, bagaimana Tuhan melihat kita itu penting. Seberapa kita sadar bagaimana Tuhan melihat diri kita. Seberapa kita sadar seberapa berharganya diri kita. Seberapa kita sadar siapa diri saya sendiri. Dan kita mesti melihat seperti Tuhan melihat. Bagaimana Tuhan melihat pasangan kita sebagai pribadi yang begitu spesial. Pribadi yang menggenapi rencana Tuhan. Tuhan punya rencana sejak awal di dalam kandungan. Tuhan punya maksud sejak awal penciptaan hidup diri pasangan kita. Betapa dia begitu penting dan dia begitu berharga dan Tuhan titipkan dia di dalam hidup kita. Dia adalah milik kepunyaan Allah yang begitu precious dan begitu mulia dan begitu Tuhan inginkan. Dan Tuhan titipkan di dalam hidupmu. Ya. Bukan untuk engkau kasih, untuk engkau lakukan semaunya, engkau kuasai, engkau tunduki, engkau taklukkan. Bukan. Pasanganmu bukan untuk ditaklukkan, ditundukkan. Pasanganmu untuk engkau kasihi, untuk engkau layani, untuk engkau cintai, untuk engkau hargai, untuk engkau hormati. Sebagaimana Kristus mengasihi dan mencintai, menghargai, menghormati dan datang ke dunia. Bukan untuk memaksa dan memperbudak hidupmu. Tapi untuk mengasihimu. Untuk menunjukkan kasihnya. Ia rela berkorban dan melayani. Demikianlah Allah melihat dirimu dan melihat pasanganmu. Bagaimana Allah melihat anak-anakmu? Anak-anakmu adalah senjata anak panah di tangan pahlawan. Anda adalah pahlawannya. Dan Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan bukan hanya mengenal, tapi Tuhan membentuk. Tuhan menetapkan hari-hari hidupmu. Tuhan punya rencana. Dan ketika Tuhan menaruh isi hatinya di dalam hatimu, Tuhan mau supaya kita berdoa selaras dengan firman-Nya, selaras dengan isi hatinya, melihat dengan cara Tuhan melihat, merasakan seperti Tuhan merasakan, melakukan praktek kasih seperti Tuhan mempraktekkan. Kita mau bersepakat dengan rencana Allah yang kekal. Kita sedang bersepakat dengan rencana Allah yang kekal atas diri kita, atas pasangan kita, dan atas anak-anak kita. Kita akan lihat di dalam 1 Samuel 16 ayat 7 berkata,
Bagaimana Tuhan melihat? Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan mau kita melihat pasangan kita dengan cara Tuhan melihat. Tuhan mau kita memberkati pasangan kita dan anak-anak kita sebagaimana Tuhan melihat. Dengan cara itulah yang Tuhan kehendaki dan berkenan kepadanya. Mungkin ketika kalau kita melihat Daud dan manusia melihat Daud, orang tuanya aja nggak mandang dia. Kakak-kakaknya aja merendahkan dia. Tentara pasukan tentara seluruh bangsa Israel, mereka bilang, aduh matilah anak kecil ini disuruh lawan Goliat. Rajanya pun aduh kasihan sama anak ini. Tetapi Tuhan gak melihat. Tuhan melihat hatinya. Bahkan Raja Saul yang begitu hebat dan begitu besar, tinggi besar badannya, begitu kokoh dengan baju zirahnya, Tuhan tidak berkenan karena hatinya tidak tulus. Karena hatinya tidak lagi mentaati. Karena hatinya mencari kemuliaan, kehormatan, mencari pujian, penghargaan daripada manusia. Bagaimana diri kita? Kita lakukan berkat ini dari tempat tinggi atau dari tempat rendah. Allah tidak dari tempat tinggi, ia turun ke bumi. Ia memberkati, bahkan membasuh kaki muridnya. Demikianlah dia memberkati murid-muridnya. Demikianlah ia datang untuk mengasihi umat ciptaannya. Ia mau ketika kita memberkati, dengan kita melihat mata ke mata, isi hati Bapa, bagaimana Tuhan memandang pasangan kita. Demikian kita mendoakan. Beda ya kalau ketika kita ada pemimpin yang datang, atau pemimpin yang menitipkan anaknya atau menghamba Tuhan yang, oh tolong ya Ria, kamu temenin ya hamba Tuhan ini. Bagaimana ketika kita melayaninya beda. Bagaimana kita mendoakannya beda. Bagaimana kita memperhatikannya, kita melayaninya dengan sungguh-sungguh. Karena kita tahu ini adalah titipan pemimpin. Ini adalah orang yang dikasih pemimpin. Ini adalah anak pemimpin. Apalagi ini anak yang begitu dikasihi pasangan kita maupun anak kita. Kalau kita punya mindset dan berpikir dan melihat dengan cara Tuhan melihat, cara kita memberkati beda. Cara kita memuridkan beda. Cara kita memperlakukan beda. Dan inilah yang sebenarnya Tuhan kehendaki. Ya, jadi kita harus terus-menerus belajar untuk melihat seperti apa yang Tuhan lihat ya, bukan apa yang kita lihat. Amin. Dan bagaimana kita harus terus belajar bahwa doa berkat itu adalah senjata rohani dalam keluarga. Next slide please. Ya, jadi kita perlu tahu betul ya apa sih, bukan hanya sampai apa yang Tuhan lihat, tapi apa yang Tuhan katakan juga mengenai diri kita, mengenai pasangan kita, mengenai anak-anak kita, mengenai orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan ini juga berbicara bagaimana Tuhan mengatakan apa tentang anak-anak rohani kita. Ya, orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, jangan berhenti untuk kita sampai kita berpikir bahwa dengan perasaan kita, dengan apa yang kita lihat, tapi justru benar-benar sampai apa yang Tuhan lihat dan apa yang bahkan Tuhan katakan. Amin. Ya, karena itulah senjata rohani, nah khususnya dalam keluarga. Jadi melalui firman Tuhan akan singkapkan kehendaknya. Apa yang Tuhan mau, apa yang menjadi panggilan Tuhan, apa yang menjadi kemauan Allah, apa yang menjadi rencana Allah, ya, supaya kita juga benar-benar tahu misi Bapa. Dan jadi bisa berdoa sesuai dengan firman-Nya. Kenapa? Karena kalau sudah sesuai dengan firman-Nya, itu kan bersepakat dengan Allah. Karena bersepakat dengan kehendaknya, bersepakat dengan keinginannya. Kalau saya mau ngajak Mardi nonton, tapi saya maunya nonton apa yang saya mau, belum tentu yang dia mau, belum tentu dia mau ikut. Tapi kalau apa yang dia mau, pasti begitu saya ajak, belum juga diajak. Bahkan mungkin dia yang ajak duluan. Kenapa? Karena itu udah sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan keinginannya. Nah, begitu pula lah dengan Allah kita, Bapa kita. Amin. Ya, ketika kita udah bersepakat, kita sendiri sangat mau melakukan apa yang menjadi kehendaknya atau keinginan Bapa di surga. Ya gimana Bapa nggak mau? Pasti dia akan terus ya memberkati kita, akan terus menggenapi atau menjawab setiap doa kita. Karena sesuai dengan firman-Nya, sesuai dengan kehendaknya. Ya, itu penting sekali ya. Jadi kita harus tahu betul bahwa doa berkat itu adalah senjata rohani dalam keluarga. Kenapa? Karena ini sesuai dengan firman.
sesuai dengan kehendak Bapa. Haleluya. Nah, kita akan belajar bersama-sama. Tadi kita udah memaparkan betapa pentingnya doa berkat itu dengan cara yang sesuai kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, dan betapa ini adalah cara melihat Tuhan, cara pandang Tuhan dengan orang yang kita mau doakan, dan orang yang kita mau berkati ya. Nah, sekarang kita belajar bersama-sama yuk ya, bagaimana doa seorang suami kepada istri. Ini namanya mission impossible ya. Nah, mungkin ada yang berkata bahwa aduh gua kagak bisa nih doa nih, gua nggak tahu nih gimana doanya nih, saya bingung nih doanya gimana sesuai kehendak Tuhan nih. Itu mission impossible ya, kita udah nonton kemarin bareng ya berdua ya. Nah, ini adalah mission impossible. Tapi bagaimana kita membuat mission impossible menjadi mission possible ya, menjadi misi yang bisa dilakukan. Mari kita praktek bersama-sama menggunakan ayat yang ada di dalam Amsal 31 ya. Nah, semua suami-suami ayo kita belajar ya, sambil kita coba baca satu persatu, kita coba lihat ya. Kita lihat dulu dari Amsal 31 ayat 10 sampai 20. Ya, mungkin yang suami istri bisa sambil hadap-hadapan ya. Boleh ya. Nah, kalau ada suami Atau istri, paling nggak pegangan tangan gitu ya. wah, boleh deh kita coba ya. Ya, bagaimana kita penting ya untuk kita memiliki doa berkat dengan cara pandang bahwa ini loh kehendak Tuhan. Ini loh cara Tuhan melihat pasangan kita. Nah, mari kita mulai praktek ya. Istriku Ria yang cakep. Hei. Siapakah yang akan mendapatkanmu? Ria, engkau lebih berharga daripada permata. Wow. Hati Mardi percaya kepada Ria. Mardi tidak akan kekurangan keuntungan. Amin. Ria selalu berbuat baik kepada Mardi. Dan Ria tidak pernah berbuat jahat sepanjang umur hidup Ria. Amin. Ria mencari bulu domba dan rami. Dan Ria senang bekerja dengan tangan Ria. Ria serupa kapal-kapal saudagar. Amin. Dari jauh Ria mendatangkan makanan. Ria bangun kalau masih malam. Lalu Ria menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Dan Ria membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayan perempuan. Ria membeli sebuah ladang yang diingininya. Dan dari hasil tangan Ria, kebun anggur ditanami. Ria mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Amin. Ria tahu bahwa pendapatannya menguntungkan pada malam hari, pelitanya tidak padam. Yes. Tangan Ria ditaruh pada jentera. Jari-jarinya memegang pemintal. Ria memberikan tangannya kepada yang tertindas. Dan mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Perhatikan ayat-ayat ini begitu luar biasa. Ya, kita sampai selesai ya. Selanjutnya, Ria tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya. Karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Yes. Ria membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Amin. Mardi dikenal di pintu gerbang. Kalau Mardi duduk bersama para tua-tua negeri, Ria membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ria menyerahkan isi pinggang kepada pedagang. Pakaian Ria adalah kekuatan dan kemuliaan. Ria tertawa tentang hari depan. Ria membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidah Ria. Amin. Ria mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Yes. Anak-anak Ria bangun dan menyebut Ria berbahagia. Demikian pula Mardi memuji Ria. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi Ria kau melebihi mereka semuanya. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi Ria yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Amin. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatan Ria memuji dari pintu gerbang. Ayat ini kalau kita baca menarik sekali. Kalau kita lihat slide sebelumnya, kita lihat bagaimana seorang istri itu cakep. Dia jadi istri-istri harus cakep ya. Cakep ini bukan cuma cantik, tetapi ya aktif melakukan sesuatu. Yeah. Ya, jangan males ya. Dia berharga.
Suaminya kenapa percaya? Suaminya kenapa nggak pernah rugi? Selalu untung, beruntung punya istri. Karena istri yang seperti ini mereka melayani bersama-sama. Ia tidak punya maksud jahat seumur hidup dia. Dia percaya sama suaminya. Sekalipun mungkin suaminya nggak sempurna. Ya. Dia nggak punya. Dia selalu, seorang istri itu bagaimana seorang suami. Dia bekerja. Dia senang melihat istrinya bekerja. Kapal-kapal saudagar, ya. Jadi istri itu seperti kapal saudagar yang ketika dia datang membawa makanan, orang di dalam di dalam desa atau di dalam pulau, ketika kapal saudagar bawa kapal, mereka sambut dengan senang. Kenapa? Karena dia membawa makanan. Orang nantikan istri kita. Istri itu bangun pagi. Istri itu menyediakan makan. Istri itu bagi-bagi tugas untuk pelayan-pelayan. Istri itu bekerja dengan hasil tangannya juga. Tuh lihat tuh, dia mengikat pinggang. Dia nge-gym itu. Dia menguatkan lengannya. Olahraga itu, ya. Dia tahu pendapatannya menguntungkan. Nah, dia juga bisa mengelola keuangan. Malam hari pelitanya nggak padam, nunggu suaminya datang kapan, ya. Selalu menyambut suaminya, ya. Jadi juga penting suami istri, ya, untuk sex education. Jari-jarinya memegang pemintal, ya. Dia kerja, dia bantu, dia beresin, ya, bajunya sobek dipintal lagi, ya. Dan kepada orang yang tertindas dia mengulurkan tangan. Dia memberi pertolongan. Dia murah hati. Wow, keren kan? Kita lihat ayat berikutnya, di slide berikutnya. Bagaimana dia nggak takut kalau ada masalah, ada salju, ada persoalan. Kenapa? Dia udah prepare. Dia udah mempersiapkan. Kalau kita keluar negeri nggak takut gitu loh, udah siapin bajunya, yang baju dingin segala, ya. Ia mempersiapkan baju, ya, kemegahan. Dia baju yang cakep, yang rapi. Ketika pergi suaminya sama dia ke pintu gerbang, kepada orang-orang tua-tua, nggak malu, pakaiannya rapi, pakaiannya bersih, wangi, harum. Ia membuat pakaian lenan, ia menjual, ia membagikan apa yang dia bisa, talent dia, skill dia. Bagaimana pakaiannya itu kekuatan kemuliaan. Ia tertawa hari depan. Hidupnya penuh sukacita. Dia nggak pemales, ya kan? Dia nggak malu-maluin. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Perkataan yang keluar tuh nggak sembarangan ngomong, nggak omong kosong, omong kotor, orang jahat, enggak. Tapi mulutnya yang dikeluarin itu kata-kata hikmat. Pengajarannya tuh lemah lembut, lidahnya itu dia kuasai. Ya, awasi rumahnya, makanan kemalasan gak dimakan. Ya, anak-anaknya bangun dan menyebut bahagia. Suaminya memuji dia. Dan banyak orang berbuat baik tetapi ia melebihi semuanya. Ya, seperti inilah kita hendaknya mendoakan. Punya gak seorang suami punya iman itu? Mungkin kata istri, saya gak seperti itu. Iya. Inilah mission impossible. Ya, kita harus make it possible. Dengan kita mendoakan, dengan kita memberkati, dengan kita mempercayai. Ya, next slide. Ketika seorang suami memberkati istrinya dengan firman, ia sedang menabur kehormatan yang meneguhkan identitas ilahi, sehingga berbuah kemuliaan Tuhan dalam rumah tangganya. Ya, dan bagaimana kita juga bisa lihat ya, bagaimana kita juga sebagai seorang istri, kita juga bisa melakukan doa berkat istri kepada suami. Ya, ini kita bisa ambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 ya. Berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Mardi bukan orang yang duduk dalam kumpulan pencemooh. Dan kamu membanggakan. Kamu adalah suami yang luar biasa. Dan kamu juga tidak akan duduk di dalam kumpulan orang-orang fasik. Tetapi Mardi adalah seorang yang terus-menerus merenungkan firman. Yang takut akan Tuhan. Yang terus memegang hukum-hukum Tuhan. Dan merenungkannya bahkan siang dan malam. Mardi adalah seorang pria yang seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Amin. Dan engkau adalah pohon yang terus menghasilkan buah. Amin. Pada musimnya. Amin. Dan engkau tidak akan pernah layu daunnya. Amin. Sehingga apapun yang engkau perbuat, Allah akan jadikan engkau berhasil. Haleluya. Dalam setiap bidang, dalam setiap hal yang engkau kerjakan, Allah akan memberikan keberhasilan dalam hidupmu. Haleluya.
Bagaimana kita terus melakukan dan kita terus lakukan ya, doa berkat itu bukan hanya sekedar kita berkata-kata ya asal-asalan ya, atau bahkan bukan hanya kata-kata yang baik, tapi bagaimana itu adalah sebuah nubuatan yang kita berikan untuk Wow. pasangan kita ya. Amin. Itu akan menjadi suatu hal yang dimana kita sedang menarik ya kehendak Bapa ya, nubuatan sorgawi Wow. yang memanggil masa depan ya. Jadi kalau kita sering pikir, aduh saya kan belum jadi seperti itu gitu ya, saya kayaknya nggak sesempurna Amsal tadi ya kalau yang wanita gitu ya. Dan mungkin yang pria juga berpikir bahwa, aduh Mazmur 1 mah jauh dari saya ya, saya tuh masih suka happy-happy sama teman-teman ya. Kadang nggak mau pusing ya, dosa nggak dosa gitu ya, gitu. Atau ya belum punya tuh kesukaan akan Taurat Tuhan, belum punya tuh untuk merenungkan firman gitu. Nggak apa-apa, ayo kita berkati ya Yes, suami kita yes. sehingga itu bisa digenapi. Karena ya seperti yang tadi saya bilang, kalau ini merupakan kehendak Bapa, Bapa yang akan jawab loh, Yes, gitu loh. amin. Nggak perlu kita yang menarik itu dengan sekuat tenaga, dengan setiap kekuatan kita, dan itu juga nggak akan bisa gitu ya. Tapi itu akan terjadi begitu saja, kasih Wow. karunia itu akan turun begitu saja, berkat itu akan turun begitu saja gitu, dan itu akan terjadi di masa depan engkau. Ya, saya terus-menerus perkatakan ini juga ya, dan memang puji Tuhan Mazmur 1 ini terus-menerus saya dapetin ya, udah lama Wow. gitu ya. Jadi udah lama terus memperkatakannya gitu. Make mission impossible jadi mission possible ya. Jadi memang benar-benar itu menjadi suatu hal yang sangat luar biasa ya. Karena ketika seorang istri berdoa gitu ya, memberkati suaminya atau pasangannya, itu tuh dia sedang sebenarnya lagi sedang memegang tangannya gitu ya, sebagai seorang penolong. Itu akan memperkuat langkah seorang pemimpin, seorang leader, seorang kepala rumah tangga. Itu supaya benar-benar bisa berjalan dengan hikmat, dengan berjalan dalam kemenangan. Amin. Ya, jadi powerful sekali. Wow, luar biasa ya. Jadi kita mau ya untuk memberkati suami, istri suami dengan firman. Nah, kita akan sekarang doa berkat orang tua kepada anak ya. Kita akan lihat dari Kolose 1 ayat 9 sampai 12. Sebab itu, sejak kami mendengar, kami gak berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukannya untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ya. Penting bagi orang tua punya iman, bernubuat. Ya nggak terjadi, belum bisa, belum terjadi, jauh dari yang saya doakan. Iya. Ketika kita bernubuat, kita sedang membuka pintu gerbang yang selama ini tertutup. Segala mission impossible menjadi mission possible. Segala yang mustahil itu menjadi terjadi karena kita melihat dari sudut pandang Allah. Kita melihat dari maksud tujuan panggilan ilahi. Kita menggenapi apa yang menjadi kehendak dan rencana Allah dalam hidup pasangan kita, dalam hidup anak kita. Kita berdoa. Sejak kapan? Sejak kita mendengar hari ini. Gak boleh berhenti berdoa. Sejak kita mendengar, kita berdoa. Supaya anak kita mendapatkan segala hikmat. Mereka gak berhenti berdoa. Mereka orang yang skillful di dalam konsistensi dan taat. Mereka mendapat pengertian yang hikmat yang benar. Mereka mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna. Hidup mereka layak di hadapan Tuhan. Hidup mereka berkenan di hadapan Tuhan dalam segala hal. Hidup mereka berkenan. Hidup mereka memberi buah dalam setiap pekerjaan yang baik. Perbuatan mereka baik. Dan mereka bertumbuh terus di dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Mereka gak berhenti. Mereka menjadi kuat oleh kekuatan kuasa untuk kemuliaan Tuhan.
Mereka kuat bukan untuk diri mereka. Mereka berhasil bukan untuk diri mereka dan kesombongan. Mereka menanggung segala tekanan, masalah, persoalan dengan tekun dan sabar. Mereka gak mudah menyerah. Mereka selalu mengucap syukur dalam setiap sukacita, berkat yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Apapun yang terjadi dalam hidup mereka, mereka hidup berkenan, hidupnya menyenangkan Tuhan, hidupnya membawa kemuliaan Tuhan. Dan mereka adalah orang yang akan ditentukan untuk di dalam kerajaan terang sampai selama-lamanya. Ya, jadi di saat kita memberkati anak-anak kita, sebenarnya kita tuh sedang mendeklarasi ya iman. Next slide please. Mendeklarasikan iman kita kepada anak-anak kita. Bahwa mereka tuh bukan milik dunia, bahkan bukan milik kita. Tetapi mereka tuh adalah milik kerajaan Allah. Dan bahkan bisa memulihkan juga masa-masa lalu mereka yang mungkin ya nggak baik, atau hal-hal yang nggak berkenan, atau bahkan ada hal-hal yang membuat mereka terluka. Dan bahkan menuntun mereka untuk memiliki masa depan yang luar biasa. Yang tentunya juga akan membawa kemuliaan bagi nama Allah. Jadi deklarasikan imanmu ya. Engkau boleh cari lagi, nanti mungkin ada beberapa ayat atau firman yang mungkin lebih cocok untuk anak-anakmu. Tapi kalau enggak, paling enggak pegang yang satu ini, ya yang tadi. Gitu loh. Jadi ada beberapa hal atau beberapa firman mungkin kau bisa doakan. Gak apa-apa. Betul. Inilah blessing power gitu ya. Bagaimana kita terus mengucapkan sebagai orang tua. Next slide. Ketika kita orang tua juga mengucapkan firman untuk anak-anak, mereka tuh seperti kita tuh sedang lagi tulis masa depan anak-anak kita, setiap anak-anak kita yang penuh harapan ya, dan juga untuk generasi berikutnya bahkan, karena mereka akan terus mengkontinuuskan ini ya, akan terus menyambung ya, menyambungkannya gitu, akan terus melakukan kepada meneruskan. Iya, generasi berikutnya. Ini foto di saat kami sabat untuk pertama kalinya ya, dan itu benar-benar ya kita ucapkan firman, kita blessing anak-anak kita satu persatu setiap kali sabat. Ya nggak gampang, tapi ya benar-benar ketika kita ucapin bagaimana kita memperkatakan, itu powerful sekali gitu ya. Memang benar-benar sedang menentukan masa depan mereka. Jangan kita melulu hanya mengeluh, ini anak gak bisa, ini anak begini, anak saya mah gak nurut-nurut. Aduh, karena banyak yang ngeluh sama saya, aduh Bu Ria, anak saya nggak kayak anak Ibu Ria. Enggak, semua anak tuh sama, tapi kita ya justru mereka tuh anak-anak panah. Bagaimana kita memegangnya, bagaimana kita melihatnya, seperti Allah melihat. Nah, itu yang penting ya. Jangan sampai kita dibodohi atau ditutupi dengan setiap kelakuan-kelakuan mereka. Itu bukan identitas mereka loh. Gitu loh, identitas mereka tuh tetap anak Allah. Identitas mereka adalah tetap Allah juga mau mereka menjadi anak-anak yang memberkati. Jadi ayo terus kita perkatakan, ucapkan terus firman. Haleluya. Nah, next slide. Doa berkat akan berhasil bila diucapkan sesuai dengan firman Tuhan. 1 Petrus 3:12, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Biarkan hari ini kita menjadi orang-orang yang benar, yang menyampaikan permintaan dan doa-doa kita sesuai kebenaran firman. Tuhan senang loh mendengar doa berkat kita yang sesuai dengan firman Tuhan. Sama seperti orang tua senang mendengar suara anaknya. Doa berkat yang sesuai firman merupakan nubuatan yang membuka pintu gerbang masa depan pasangan kita, anak kita, keluarga kita. Yesaya 55 ayat 11. Demikian firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Doa berkat akan berhasil. Doa berkat sesuai firman Tuhan menghadirkan kuasa dari firman Tuhan yang kita ucapkan dan perkatakan. Tentukan sikap kita sebelum kita berkata-kata pada pasangan. Tentukan sikap kita sebelum kita mendoakan pasangan. Kita bersepakat gak dengan firman? Kita bersepakat gak dengan cara Tuhan memandang? Itu akan menentukan cara kita berdoa, yaitu doa dengan nubuat dan doa dengan iman. Next slide. Misi Bapak itu yang dari semula itu udah untuk memberkati dan untuk memultiplikasikan gaya hidup komunitas kerajaan. Ya makanya Tuhan terus-menerus ya ingetin untuk memultiplikasikan.
Jadi bagaimana kita dimuridkan itu memuridkan juga. Dan bagaimana kita juga memutus setiap keluarga itu menggenapi amanat agung. Jangan keluar dari setiap rencana Allah. Amin. Jangan keluar dari apa yang menjadi kehendak Allah. Amin. Ya. Dan di sini dikatakan jelas Kejadian 12 ayat 3, kita juga ada pernah ya bersama-sama ngertiin ayat ini gitu ya. Bahwa aku, katanya Allah, akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin. Jadi bagaimana kalau Allah akan memberkati suami yang memberkati istri. Dan juga akan mengutuk suami yang juga mengutuk istri. Ya sama gitu ya. Bagaimana Allah juga memberkati istri yang memberkati suami. Amin. Dan mengutuk bahkan istri yang mengutuk suami. Oh. Ya, jadi jangan ya. Ayo kita sama-sama mau ngertiin bahwa inilah Tuhan memang udah dari semula mau untuk memberkati. Ya, itu untuk kita bisa memultiplikasikan terus gaya hidupnya kerajaan Allah. Next slide. Inilah visi Allah bagi setiap keluarga. Build and send. Setiap kita diutus, setiap kita dimuridkan, setiap kita diberkati, setiap kita didoakan supaya kita pun melakukan hal yang sama. Yes. Supaya kita diutus. Supaya setiap families, all the families of the earth will bless one another by your name. Setiap keluarga di muka bumi ini akan terberkati oleh karena mereka melihat apa yang kita lakukan. Karena mereka mendengar nama keluarga kita dan apa yang kita kerjakan, blessing yang kita lakukan. Next slide, ini kemarin kita baru Sabat terakhir. Sabat baru hari Jumat lalu, hari ini hari Minggu, 2 hari lalu ya. Jadi kita mencoba untuk mendokumentasikan setiap momen-momen dalam waktu kita. Ini adalah bagian dari muka-muka yang terberkati, orang-orang yang terberkati. Ya, ini adalah power blessing. Kalau dulu kita ngumpulin mereka setengah mati, mukanya masem dan marah-marah, ngambek-ngambek. Tapi bagaimana sekarang ini menjadi sebuah sukacita, gaya hidup ya. Kerajaan Allah dan menjadi hal yang kita nanti-nantikan. Gak ada handphone di sini, semuanya tinggalin. Dan selama 2 jam, kadang 2,5 jam, kita gunakan benar-benar buat kita nyembah, kita nyanyi, kita ngobrol, kita terbuka, kita sharing, kita ngaku dosa, kita rekonsiliasi, kita saling memberkati, kita saling mensupport, kita saling mendukung, kita saling memberkati. Ini adalah momen-momen indah yang menjadi nilai dan kerinduan Tuhan di dalam setiap blessing itu, bukan untuk diri kita, tapi untuk setiap orang sekitar kita. Yes. Next slide. Terakhir, berkat adalah warisan, bukan sekedar harapan. Mari kita baca sama-sama ya. Ulangan 6:6-7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Mari teman-teman kita praktekkan ini, kita lakukan, perhatikan, ajarkan, dan praktekkan berulang-ulang. Next slide. Mari kita membangun keluarga bukan hanya tempat menerima berkat, tetapi tempat melatih dan mewariskan berkat kepada generasi berikutnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau menjadi generasi yang melepaskan a blessing power, kuasa berkat. Sehingga apa yang kami terima boleh Tuhan dilanjutkan multi generasi. Boleh menjadi warisan buat anak cucu rohani kami, anak cucu jasmani kami. Kami akan melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja ketika kami memberkati. Tuhan, kami mau melihat kuasa doa berkat ini mengalir di setiap generasi. Setiap keluarga diberkati. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tolong kami Tuhan melihat sebagaimana Tuhan melihat. Mengerti maksud tujuan panggilan ilahi. Dan berdoa dengan iman. Dengan bernubuat. Dengan mensabar. Dengan percaya. Dan kami boleh melihat nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa.